Halo, kembali lagi di Belajar Matematika by BM. Kali ini kita akan belajar matematika wajib yang ada di kelas 12, yaitu mengenai analisis bangun ruang dengan topik jarak titik ke bidang. Jadi jarak titik ke bidang itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik ke bidang tersebut. Misalkan di sini kita memiliki bidang V dan terdapat suatu titik P yang berada di luar dari bidang V. Nah, jadi untuk menentukan jarak titik P ke bidang V itu adalah dengan cara menarik garis ya. Pertama kita tarik garis yang tegak lurus ke bidang V. Jadi ini harus tegak lurus dia. Oke, harus tegak lurus. Misalkan di sini kita sebut ini adalah garis G. Jadi garis G ini menembus bidang V pada suatu titik. Nah, kita sebut saja di sini titiknya adalah P aksen. Oke. Nah, titik P aksen ini itu adalah proyeksi ya. Proyeksi titik P terhadap bidang V. Jadi, apa sih proyeksi sebuah titik pada bidang? Jadi kesimpulannya itu adalah titik potong dari garis yang melalui titik tersebut yaitu P dengan bidang, dan garis itu tegak lurus terhadap bidang. Sehingga jarak titik ke bidang itu sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan titik yaitu titik P dengan proyeksinya pada bidang tersebut. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Itu kita misalkan di sini untuk menentukan proyeksi dan jarak ya. Jadi perhatikan balok ABCD EFGH. Nah, pada gambar di samping, yang pertama tentukanlah proyeksi dan jarak titik A terhadap bidang BCGF. Jadi kita misalkan di sini mempunyai titik A dan bidang BCGF. Jadi untuk menentukannya berarti kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang BCGF ya. Berarti di sini proyeksinya untuk proyeksi A terhadap BCGF itu adalah titik B. Kenapa? Karena garis AB yang di garis AB itu tegak lurus terhadap bidang BCGF ya. Sehingga jarak A ke bidang BCGF itu adalah panjang dari ruas garis AB, yaitu berapa? 12 cm. Nah, yang kedua, proyeksi A terhadap CDHG. A terhadap CDHG. Di sini proyeksinya itu adalah berupa titik D. Kenapa? Karena titik D ini menembus bidang CDHG dan tegak lurus dengan bidang CDHG. Jadi A garis AD yang dibentuk ya, itu tegak lurus terhadap bidang CDHG. Dan jarak titik A ke bidang CDHG itu adalah merupakan ruas garis AD, yaitu berapa cm? 5 cm. Dari sini sudah diketahui ya. Nah, sekarang yang nomor 3, proyeksi A terhadap EFGH. A terhadap EFGH itu adalah titik, proyeksinya itu adalah titik E. Sehingga jarak A ke bidang EFGH itu adalah garis AE ya, yaitu sepanjang 6 cm.
Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini diberikan sebuah kubus ABCDEFGH yang mempunyai panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak titik A terhadap bidang BDE. Jadi yang pertama di sini kita gambar dulu dari bidang BDE-nya. Oke, nah di sini. Oke, garisnya nggak terlalu lurus ya. Tapi bisa di sini perhatikan bidang BDE. Nah, bidang BDE ini kita mau cari jaraknya terhadap garis titik A ke bidang BDE. Yang pertama kita lihat dulu. Jika kita tambahkan garis bantu di sini diagonal bidang AC, kemudian di sini kita gambarkan ya, kita gambarkan garis berat. Ini adalah garis berat. Garis berat titik E ke ini, ke garis BD. Nah, ini titik yang membagi dua garis BD itu kita misalkan adalah E aksen. Jadi di sini untuk mencari titik A ke bidang BDE itu perpotongannya itu terletak pada garis berat EE aksen di sini. Jadi di sini proyeksi titik A ke bidang BDE itu adalah terdapat pada garis berat E aksen. Ini dia. Jadi kalau misalkan kita buat garis bantunya untuk segitiganya itu kita menggunakan segitiga E aksen. Ini dia jadi segitiganya. Jadi di sini proyeksi A ke bidang BDE-nya itu adalah ini dia. Jadi di sini yang tegak lurus. Ini dia tegak lurus di sini. Oke, jadi kalau misalkan kita keluarkan ya, kita keluarkan, dia akan terbentuk, dia segitiganya adalah seperti ini. Ini siku-siku di A. Ini E, titik E, dan ini E aksen. Oke, nah proyeksinya tadi itu adalah yang tegak lurus dari titik A ke garis E aksen. aksen. Ini dia. Jadi yang ditanya adalah kalau misalkan di sini adalah kita buat A aksen ya. Jadi yang merupakan proyeksi titik A ke bidang BDE itu adalah panjang dari ruas garis A aksen. Oke, nah berarti kita perlu cari dulu AE itu panjangnya adalah 6 cm seperti yang diketahui oleh soal ini kubus dengan panjang rusuk 6 cm. AE aksen itu adalah setengah dari diagonal sisi AC. Jadi AC itu adalah diagonal bidangnya. Diagonal bidang itu sebesar R akar 2, yaitu 6 akar 2. Ini untuk AC. Berarti di sini AE aksen itu setengah dari diagonal AC, yaitu setengah kali 6 akar 2. Sehingga kita peroleh AE aksen itu sama dengan 3 akar 2. Oke, nah kemudian ini adalah 3 akar 2. E aksen itu adalah bisa mencari panjangnya dengan menggunakan rumus Pythagoras dari segitiga EAE aksen. Berarti di sini E aksen kuadrat itu sama dengan AE aksen kuadrat ditambah AE.
kuadrat. Oke, maka ini sama dengan AE aksen itu adalah 3 akar 2, berarti 3 akar 2 kuadrat ditambah AE kuadrat berarti 6 kuadrat. Nah, di sini kita kuadratkan berarti 3 kuadrat itu kita peroleh 9 ya. Dikali akar 2 kuadrat itu adalah 2. Ditambah ini 6 kuadrat adalah 36. Berarti di sini kita peroleh EE aksen kuadrat itu sama dengan 9 kali 2 18. 18 tambah 36 itu adalah 54. Oke. EE aksen kuadrat itu kita peroleh sama dengan 54. Maka di sini EE aksen itu akar dari 54. Nah, ini bisa kita baca EE aksen itu sama dengan akar dari 9 kali 6 ya. Kita cari perkalian yang dimengkalikan dengan suatu bilangan kuadrat, maka ini bisa kita buat akar 9 keluar yaitu 3 dan di dalam tetap ini 6. EE aksen. Oke, nah ini berarti EE aksen itu panjangnya adalah 3 akar 6. Ini untuk panjang dari EE aksen. Nah, bagaimana kita mencari AA aksen? Nah, kalau misalkan dia segitiganya segitiga siku-siku, kemudian terdapat suatu garis ya yang tegak lurus di sini. Jika dibentuknya seperti ini, jika misalnya A, ini B, ini adalah C, ini D, maka jika diketahui seperti ini rumusnya itu bisa memenuhi A dikali B itu sama dengan C dikali D. Oke, ini dia. Nah, jika kita lihat gambar kita ini, itu bisa kita menggunakan rumus yang ini ya, karena yang dicari adalah AA aksen. Berarti kalau misalkan kita buat ke dalam bentuk ini, AE dikali dengan AE aksen itu sama dengan AA aksen dikali EE aksen. Oke, nah sekarang karena yang ditanya adalah AA aksen, maka di sini menjadi AE dikali AE aksen per EE aksen. Ini adalah nilai untuk si A aksen. Oke, kita balikkan, berarti AA aksen sama dengan, masukkanlah nilainya. AE itu adalah 3 akar 2. AE aksen terbalik ya. Ini AE aksennya dikali AE nya itu adalah 6 per EE aksennya itu adalah 3 akar 6. Oke, ini saling mematikan, berarti ini sama dengan AA aksen sama dengan akar, menjadi akar 2 kali 6 akar 2 per ini akar 6. Oke, kemudian kita rasionalkan, berarti sama-sama kita kali akar 6 per akar 6, sehingga kita peroleh A aksen sama dengan akar 2 kali akar 6 itu ada ini adalah 6 akar 12 per akar 6 kali akar 6 adalah 6. Oke, berarti ini mati ya. Berarti AA aksen itu sama dengan akar 12. Akar 12 bisa kita pecah lagi, 4 kali 3.
sehingga AA aksen menjadi akar 4 adalah 2, akar 3-nya tetap di dalam karena tidak bisa dipecah. Berarti di sini ini karena tidak bisa dipecah ya, berarti di sini untuk nilai dari proyeksi ya, atau jarak titik A ke bidang BDE itu adalah 2 akar 3 cm. Ini dia. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, di sini diberikan kubus ABCD EFGH. Hitunglah jarak titik D ke bidang ACH ya. Titik D ke bidang ACH. Nah, di sini kita perlu gambar dulu bidang ACH-nya. Kita gambar. Oke, kita tarik garis. Berarti di sini terbentuk D segitiga ya. Segitiga ACH. Oke, anggap saja ini garisnya lurus. Oke, nah kemudian untuk menentukannya kita gambar dulu garis bantunya di sini, diagonal sisi BD ya. Nah, diagonal sisi BD di sini, ini titik D-nya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan, kita tarik garis bantu, yaitu garis berat dari titik H terhadap sisi AC. Ini garis beratnya. Ini kita buat setelah di sini H aksen. Oke, nah kemudian di sini berarti proyeksi titik D terhadap bidang ACH itu terdapat pada ini dia, garis berat dari H ke garis AC, yaitu terdapat pada garis berat HH aksen. Jadi di sekitaran sini dia. Jadi kalau misalkan kita gambar, dia terbentuklah segitiga ini. Oke, jadi di sini proyeksinya yang tegak lurus. Nah, jadi kita bayangkan ini suatu bidang ya, suatu bidang. Jadi di sini proyeksinya terhadap garis berat HH aksen itu adalah yang tegak lurus dari sini. Ini yang tegak lurus. Oke, nah dari sini coba kalau misalnya kita gambar dia segitiga HDH aksen, jadi terbentuklah segitiganya seperti ini ya. Aduh, anggap saja ini lurus ya. Oke, nah ini segitiganya siku-siku di D. Ini H aksen, ini H. Oke, nah proyeksinya tadi itu yang dia berpotongan terhadap sisi HH aksen. Ini dia proyeksinya. Harus syaratnya juga tegak lurus. Oke, nah sekarang di sini DH aksen itu adalah setengah, DH aksen itu adalah setengah dari diagonal bidangnya si BD. Oke, BD itu panjangnya adalah setengah dari diagonal bidang itu adalah 4 akar 2, rusuknya 4. Berarti ini sama dengan setengah kali 4 itu adalah 2 akar 2. Ini untuk DH aksen 2 akar 2. Untuk DH itu adalah merupakan panjang rusuk, yaitu 4 cm. Nah, H aksen itu kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras dari segitiga HDH aksen, yaitu apa? Akar dari, ya langsung kita akarkan saja, DH aksen DH kuadrat tambah DH aksen kuadrat. Maka ini kita peroleh sama dengan akar dari DH kuadrat, berarti 4 kuadrat tambah DH aksen kuadrat 2 akar 2 kuadrat. Nah, sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 2 akar 2 kuadrat, 2 dikuadratkan 4 ya, kali akar 2 kuadrat 2. Maka ini kita peroleh dia adalah 16 tambah 8 itu adalah
24 ya. Kemudian di sini berarti HH aksen itu adalah kalau misalkan kita pecah dia di sini itulah 4 kali 6, berarti ini sama dengan H aksen sama dengan akar 4 2 akar 6, ini menjadi 2 akar 6. Oke, nah untuk mencari misalkan ini kita ibaratkanlah titik D aksen ya, ini titik D aksen yang ini. Nah berarti di sini untuk mencari proyeksinya itu adalah dengan mencari panjang dari DD aksen. Jadi di sini jarak titik D ke bidang ACH itu adalah panjang ruas garis DD aksen. Oke, nah untuk mencari DD aksen itu berarti kita pakai yang rumus pada contoh soal yang nomor 2 tadi, yaitu DH ya, DH dikali DH aksen itu sama dengan ini HH aksen dikali DD aksen. Nah ini dari mana sih sebenarnya? Jadi ini sebenarnya ini adalah rumus dari luas segitiga. Jadi luas segitiga yang pertama itu adalah DH H aksen ya. DH aksen itu rumusnya jika alasnya adalah DH aksen, tingginya adalah DH, itu berarti DH dikali DH aksen per 2. Yang ini juga kita pakai yang alasnya adalah HH aksen, tingginya adalah yang DD aksen. Ini dia. Ini juga alas kali tinggi per 2. Oke, nah ini kan saling matikan ini. Oke, berarti tinggal kita masukkan nilainya. DH aksen adalah 4 dikali DH itu adalah 4, DH aksen itu adalah 2 akar 2. Ini sama dengan HH aksen itu adalah 2 akar 6 dikali DD aksen, itulah yang ditanya. Oke. Nah, berarti di sini kita pindahkan dulu. Berarti menjadi DD aksen itu sama dengan 4 dikali 2 akar 2 per 2 akar 6. Ini mati ya. Nah, selesai ini kemudian DD aksen itu sama dengan 4 akar 2 per akar 6. Nah, kita rasionalkan dulu karena ada akar di penyebutnya, sama-sama dikali akar 6. Berarti DD aksen sama dengan 4 akar 2 dikali akar 6, berarti 4 akar 2 kali 6 12 per akar 6 kali akar 6 6 ya. Berarti ini sama-sama bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 3. Tapi ini yang akar 12 juga masih bisa kita sederhanakan. DD aksen itu sama dengan 2 per 3 dikali akar 12 itu kan perkalian bilangan kuadrat 4 dengan 3 ya. Berarti ini sama dengan 2 per 3 dikali akar 4 2 ya, yang 3-nya tetap di dalam akar, berarti sama dengan 4 per 3 akar 3. Oke, nah ini untuk berarti jarak titik D ke bidang ACH itu adalah sama dengan 4 per 3 akar 3 cm. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.